Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan pembelajaran dari sesi 1 hingga sesi ketiga, perlu saya jelaskan ulang bahwa tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memahami bahasa dan terminologi hukum yang baik sehingga Bapak Ibu mampu menerjemahkan suatu peristiwa dengan penggunaan bahasa dan terminologi hukum yang tentunya tepat. Salah satu contoh adalah terminologi hukum tentang justice collaborator. Terminologi hukum ini menggambarkan kepada kita pada satu peristiwa hukum, ya, di mana pelaku kejahatan bersaksi atas kejahatan yang ia perbuat demi membantu aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran peristiwa yang sebenarnya terjadi. Penjabaran materi mulai dari sesi 1 hingga sesi ketiga menggambarkan bahwa Bapak Ibu belum memahami secara utuh tujuan dari mata kuliah bahasa dan terminologi hukum. Dan sebagaimana yang telah pernah saya sampaikan sebelumnya, salah satu cara agar Bapak Ibu mudah memahami mata kuliah ini, maka Bapak Ibu harus memiliki kamus hukum. Di samping kemudian belajar menggunakan buku materi pokok yang disediakan oleh pihak universitas terbuka. Baik Bapak Ibu mahasiswa sekalian, hari ini kita telah sampai pada sesi kelima, di mana kewajiban yang harus Bapak Ibu tunaikan dalam sesi ini adalah menjawab topik diskusi pada kolom diskusi dan mengumpulkan tugas kedua yang telah disiapkan. Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, hal yang akan kita bahas pada sesi kelima ini adalah berkaitan dengan teknik membaca dan menerjemahkan bacaan bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa mempelajari modul ke-6 BMP tentang bahasa dan terminologi hukum sebagaimana yang telah disediakan oleh pihak universitas terbuka. Perlu Bapak Ibu pahami, teknik membaca dan menerjemahkan bacaan bahasa Inggris ke dalam konteks hukum memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap dua aspek utama: struktur bahasa hukum Inggris yang kompleks dan konsep hukum yang bersifat spesifik. Teks hukum yang seringkali menggunakan kalimat panjang, istilah teknis, dan gaya bahasa formal yang tidak umum ditemukan dalam teks non-hukum. Sehingga pembaca perlu menggunakan teknik membaca kritis, seperti membaca secara aktif, mencermati struktur gramatikal kalimat, serta mengidentifikasi istilah hukum. Ini tentu menjadi kunci untuk memahami makna secara menyeluruh dari terjemahan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Fokus dari terjemahan ini bukan hanya pada arti kata per kata, tetapi juga pada maksud dan implikasi hukum dari keseluruhan teks yang Bapak Ibu terjemahkan. Dalam proses penerjemahan, seorang penerjemah hukum harus mampu mentransformasikan makna teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, tentu tanpa mengubah makna hukum yang kemudian terkandung di dalamnya. Hal ini mencakup penggunaan padanan istilah hukum yang tepat sesuai dengan sistem hukum Indonesia, serta menjaga kejelasan, konsistensi, dan kekuatan struktur yang menjadi ciri khas dokumen hukum yang ingin diterjemah tentunya. Kesalahan dalam penerjemahan teks hukum dapat berakibat fatal karena hal ini bisa mengubah arti atau menimbulkan ambiguitas hukum. Sehingga teknik penerjemahan hukum tidak hanya menuntut kemampuan bahasa, tentunya bahasa Inggris ya, tetapi juga pengetahuan dan kepekaan terhadap konteks serta sistem hukum kedua bahasa yang ingin diterjemahkan, misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Demikian sapaan saya pada sesi kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.